bener-bener saya merinding walaupun di siang hari. Begitu jalan beberapa langkah, saya ngelihat ke belakang, rumah itu udah nggak ada. Bisikan gitu. Iya, kayak bisikan gitu, cuma jelas, bener-bener jelas gitu kan. Bilangnya kayak gini, nanti di depan ada sebuah saung sama pohon pohon nangka, di bawahnya udah ada nangka terbelah. Ingat, kamu jangan ikut makan. Jang bawa ieu barudak kabeh kayak itu kan baik mama dak mama lahir ti dieu, guguru di dieu, tatapa ti dieu, mama rek paeh ti dieu. Artinya tuh. Jadi bawa semua anak-anak dari sini keluar dari hutan ini. Mama lahirnya di sini, gede di sini, berguru di sini, tapak di sini, dan emak mau mati di sini. Kang Ibeng, kabarnya pernah tersesat di Galunggung, benar nggak? Itu benar, waktu tahun 2008. Wah, udah lama. Saya pikir baru kemarin. Itu pengalaman yang paling menyeramkan sebenarnya sih. Gitu. Paling menyeramkan. Tahun 2008 saya tersesat di Gunung Galunggung bersama teman saya dan muridnya si juru kunci itu. Oh gitu. Iya. Bisa diceritakan? Jadi Saya tuh kepengin dengar yang seram-seram nih malam nih. Iya nggak, Pak? Iya. Belum apa-apa saya udah merinding nih. Iya. ya emang itu pengalaman saya waktu tahun 2008. Ceritanya itu saya sama teman saya, panggil aja teman saya namanya Mang Endang. Biasa sama saya dipanggil Mang Endang. Ekspedisi ya. Iya, ceritanya saya mau ziarah. Mau ziarah ke Masjid Kawah tuh di Gunung Galunggung itu. Nah, saya berangkat pagi dari rumah, dari Bandung berangkat pagi. Itu naik mobil atau motor saya? Pakai motor itu. Motor. Pakai motor. Pertama berangkat saya menuju ke tempat ziarah di daerah Cicalengka dulu itu. Daerah Cicalengka. Saya habis ziarah siang ke daerah Cicalengka, kita lanjut ke Gunung Galunggung karena kita mempunyai satu bekal alamat juru kunci yang sangat bagus katanya. Oh iya. Nah, di perjalanan Harus pakai juru kunci gitu ya? ya Apa bisa. memang tidak tahu tempatnya sendiri? Emang saya belum tahu soalnya sih. Saya belum tahu, saya nanya-nanya, dikasih alamat sama teman saya juga. Katanya di daerah Galunggung ada yang satu yang emang tahu udah wilayah situ, emang kedua ya emang dia udah jadi juru kunci udah lama juga katanya di situ gitu kan. Udah terkenal. Nah, saya bekal alamat, saya berangkat sama teman saya yang namanya Mang Endang itu pakai motor, saya ke sana berdua sampai saya nyari-nyari di daerah Galunggung, akhirnya ketemu daerah Cigaleh tuh rumah Maiti. Nah, sampai saya ke sana saya baru pertama kali tuh lihat tahu tempat itu, tahu rumah Maiti, bahkan tahu Maiti pun baru pertama lihat itu. Nah, setelah ketemu saya masuk ke dalam ternyata Maiti udah ada 2 orang tuh di sana tuh. Saya nggak tahu, kira saya tamu atau mau apa gitu kan, ternyata dia itu muridnya Maiti gitu. Iya. Nah, setelah itu begitu saya uluk salam Maiti, dia langsung kayak yang marahin saya gitu kan, pakai bahasa Sunda dia kayak yang marahin saya, tapi nggak tahu, saya juga heran, nggak tahu ke saya awalnya tuh, nggak tahu ke saya atau ke teman saya. Begitu saya datang ke sana, dia bilang, Maiti bilang itu gini, ku aing di dagoan puluh-puluh tahun karek datang ayeuna. Nah, berarti memang sudah ditunggu ya? Ya nggak tahu juga itu. Nah, saya kan saling pandang sama Mang Endang itu kan, ke saya atau ke dia gitu kan. Soalnya kan saya datang ke situ baru pertama kali, belum jadi, pernah. Singkatnya nih, jadi berangkat bareng sama guru Iya, juru kunci? sama juru kunci itu. Jadi kita itu berangkat ke sana. Setelah dia kayak marahin saya itu, dia nggak tahu apalah nyiupin kepala saya. Ya singkat cerita, besok paginya saya berangkat. Oh, jadi nginep dulu. Setelah nginep berangkat. Iya, setelah nginep 1 malam di rumah Maiti, kita berangkat jam 6 di rumah Maiti daerah Cigaleh. Nah, tadinya sih kirain saya mau lewat jalan biasa, jalan raya biasa. Ternyata Maiti bilang,
lebih enak kita jalan hutan aja. Jalan Karena kaki. iya jalan kaki lewat hutan, karena perjalanan kata Maiti lebih singkat 2 jam lah dari rumah Maiti itu ke Tujuan. Masjid Kawah. Nah kita kan tidak tahu tuh, ya kita ngikutin aja apa kata Maiti gitu kan. Soalnya dia juga kebetulan sama moodnya itu mau ke Masjid Kawah gitu. Jadi bareng. Jadi berangkatlah nih ya, Berangkatlah sama-sama Nah, kita tersesatnya itu pas kapan itu? Nah, di situ pas saya perjalanan pagi, begitu saya berangkat, Bismillah saya berangkat, begitu menginjakan kaki ke turun masuk ke hutan, saya ngelihat, ya nggak tahu sih yang 2 orang atau 3 orang sama itu bahkan Mang Endang pun teman saya nggak ngelihat ada bawa bapak manggul kayak kayu gelondongan itu besar gitu kan. Dia sempat bilang sama saya, jangan lepas dari zikiran gitu kan. Nah di situ saya udah ngerasa aneh, udah ngerasa nggak enak gitu kan, udah ngerasa kok tiba-tiba kayak gini. Oh dia bilang gitu. Waktu semalam aja saya udah nggak enak gitu kan, saya pinginnya lewat jalan raya, cuma diajakin sama Maiti ya saya ikut aja gitu kan. Nah setelah dia bilang sama saya jangan lepas dari zikiran, ya di situ saya terus mengingat Allah, saya zikiran. Mulai ini ya, mulai suasana tuh mulai Ya mulai agak bingung dan tegang juga sih kan kita begitu masuk itu. Nah setelah kita berlanjut ketemu kampung 1, kampung 2, di kampung 1, kampung 2 pun semua orang tahu kenal sama Maiti gitu kan. Bahkan saya nanya sama beberapa orang di kampung ke-1, kampung ke-2, dia udah pada kenal sama Maiti. sambil diminum. Oke. Nah, setelah situ kita lanjut lagi berjalan. Kita udah ngelewatin kampung yang kedua, kita ngelewatin juga yang disebut mungkin kata orang-orang itu Curug Breweding gitu kan. Kita ngelewatin ke situ, kita masuk ke dalam hutan lagi. Nah, setelah tidak jauh dari Curug Breweding itu, saya kedengeran di telinga saya gitu kan, kayak ada yang ngebisikin tapi bener-bener jelas itu kan, bener-bener jelas. Bisikan gitu. Iya, kayak bisikan gitu, cuma jelas, bener-bener jelas gitu kan. Bilangnya kayak gini, nanti di depan ada sebuah saung sama pohon pohon nangka, di bawahnya udah ada nangka terbelah. Ingat kamu jangan ikut makan, katanya gitu. Oh, bisikan itu. Iya, ya saya nggak Ini tahu. pertama kali ke Galunggung ya? Iya pertama kali. Saya pertama kali ini masuk ke wilayah situ hutan Galunggung, bahkan pertama kali saya mau ziarah ke Masjid Kawah itu. Singkatnya, ketemu juga itu nangka yang sudah terjadi. Nah, setelah saya berjalan beberapa jam mungkin ke depan. Kok berapa bener. jam? Emang Kan tadi kan perjalanan cuma 2 jam harusnya. iya itu kan udah bingung juga kan itu kan. Udah mulai iya, tersesat ya? Jadi udah mulai bingung juga di situ. Nah, di situ ada sekitar setengah jam atau 1 jaman. Bener aja itu di situ ada sebuah bangunan kayak bangunan dari bilik itu kan, dari bilik agak gede. Terus di pinggirnya ada pohon nangka. Nah, di situ bener-bener saya ngelihat di bawah pohon nangka itu ada nangka gede terbelah kayak udah disiapin sama seorang itu kan. Oh emang ada? Ada, bener nyata itu, bener nyata. Nah sampai teman saya pun Mang Endang sama 3 orang itu, Maiti sama 2 orang muridnya itu dia makan. Cuma Jadi saya yang nggak makan siapa? Saya sendiri yang nggak makan. Saya ngeliatin tuh sekeliling itu emang nggak ada siapa-siapa, bahkan saya ngelihat pohon pada tumbang di situ kan, nggak tahu itu tumbangnya kapan. Nah singkat cerita saya berlanjut lagi. Setelah orang-orang itu makan itu kayak ada keanehan. Kayak kenan, jadi setiap melangkah beberapa langkah dia udah kelelahan, bener-bener kelelahan. Sampai si juru kuncinya itu si Maiti itu dia udah bener-bener mengeluh gitu kan, capek. Nah di situ Maiti bilang, kok ini seperti ini, ada apa ya? Kayak ada yang aneh. Nah di situ saya lebih heran lagi kan, kok juru kunci sampai bilang seperti itu. Nah kita berjalan sampai akhirnya nggak tahu itu mungkin di puncak atau apa, soalnya saya lihat udah nggak ada pohon gede-gede lagi. Jadi semua rumput-rumput itu satu selutut gitu kan. Nah di situ sekitar jam 1:30 siang. Udah siang. Benar-benar Padahal siang. berangkatnya jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Nah, udah jauh meleset kan? Wah, udah benar-benar jauh. 2 jam. Kita udah benar-benar udah benar-benar pusing, udah benar-benar bingung, soalnya yang tadinya katanya 2 jam ini udah jam 1:30 siang. Nah, saya ingat saya belum sholat dan saya sholat dulu di situ. Saya minta pertolongan sama Allah.
minta jalan keluar gitu kan. Nah, iya, minta jalan petunjuk. Setelah saya berdoa, tiba-tiba di belakang saya, di belakang kepala saya itu ada burung. 2 burung itu. Bener-bener jelas, bahkan bukan saya aja yang ngelihat, cuma orang lain pun ngelihat. Muridnya Maiti, saya dan Mang Mimi ngelihat burung tersebut. Ngelihat, udah kayak gitu, saya bilang, oh mungkin itu petunjuk. Kita ikutin aja arah burung itu kan. Nah, kita ngikutin di situ. Tahu-tahu di perjalanan kita ketemu sebuah rumah rumah kayak saung lah, sama kayak bilik lain, gubuk kayak gitu. Di situ ada 2 orang, kakek-kakek sama nenek-nenek. Bahkan di situ begitu saya datang tuh sama Iti, dia nyuguhin dulu kayak rebus pisang, terus air teh gitu kan. Ya kita kan udah bener-bener lapar kan, dari perjalanan kita udah jauh, udah lapar, kita makan semuanya. Nah, saya penasaran dengan kesatu pohon pada tumbang, kedua saya ngelihat cewek yang bener-bener mukanya semua mukanya. Itu pas ketemu nggak lama orang pada makan nangka itu. Nah, itu ngeliatin tuh cewek itu bener-bener dari ujung rambut sampai bawah itu semua kuning semuanya. Itu cuma saya yang ngelihat. Oh, yang lainnya pada nggak ngelihat orang lain. Bahkan saya bilang sama teman saya pun, soalnya kan kita jalan itu pertama muridnya si Maiti itu berdua, terus di tengah-tengah Maiti, terus lanjut saya dan Mang Endang gitu kan. Saya nanya sama Mang Endang, ngelihat apa enggak gitu kan. Dia nggak ngelihat, orang pun nggak ngelihat gitu kan. Nah, saya penasaran, saya nanyain lah sama si Abah, Bah, kenapa pohon pada tumbang? Nah, si Abah nyeritain, si Abah bilang sama saya, kalau bisa bawa lagi semua, balik lagi. Kayak ngasih dilarang untuk melanjutkan. Terus saya nanya kan, ada apa kok suruh balik lagi gitu kan. Kita balik lagi itu udah jauh, bener-bener jauh banget gitu kan. Udah bener-bener jauh. Dari jam 6 sampai jam 2 itu berapa jam itu? Nah, kata si Abah ini gini, di depan udah nggak ada jalan katanya. Bener-bener nggak ada jalan. Nah, saya bingung kan mau nurutin apa kata si Abah itu atau kata juru kunci ini. Juru kunci ini tetap mau lanjut. Dia mau lanjut, saya nanya sama si Emak, Mak, apa kita mau lanjut? Ya udah kita lanjut aja kata si Emak. Ya saya kan bingung mau nurutin yang mana gitu kan. Bahkan saya pamitan sama si Abah. Ya udah kata si Abah, kalau ibaratnya mau lanjut, hati-hati dan jangan lepas dari jikiran. Itu lagi yang dikatain sama si Mbak. Nah, di situ kita minta air dan perbekalan, kita lanjut ke sana. Begitu beberapa langkah, nah di situ saya yang lebih aneh dan heran, itu bukan saya aja yang ngelihat, tapi semua berlima kita ngelihat, bener-bener ngelihat itu kejadian tersebut bener-bener di luar nalar, dan sampai sampai bener-bener saya merinding walaupun di siang hari. Begitu jalan beberapa langkah, saya ngelihat ke belakang, rumah itu udah nggak ada. Bener-bener udah nggak ada. Itu kejadian yang sangat aneh dan asli itu. Asli, bukan saja yang ngelihat, tapi teman saya Mang Endang ngelihat, Maiti pun sama 2 murid itu ngelihat udah nggak ada itu. Bener-bener udah nggak ada. Nah, di situ kejadian yang semua bikin tegang, sampai Maiti bilang, udah jangan takut, kita ngikutin aja terus ke depan katanya gitu. Nah, sesampainya di air terjun, saya udah bingung. Kesana kali, bener-bener kali, kesana, ke depannya ke sini air terjun, ke bawah jurang, ke depannya kayak bukit lagi, kayak tanah lamping, ke belakang udah nggak, udah bingung. Nah, di situ saya berdoa lagi, burung itu datang lagi. Cuma kita salahnya nggak ngerespon si burung itu gitu kan. Si burung itu kayak nunjukin jalan itu ke kali itu, ke sana langsung. Nah, cuma kata muridnya si Maiti gitu kan, saya udah tahu, kita nyebrang sungai aja, kita naik aja ke atas. Kalau kita udah ke atas, kita udah dekat katanya gitu. Ya udah kita ngikutin aja, soalnya kita kan baru pertama kali perjalanan tersebut gitu kan. Akhirnya kita ngikutin dia sampai dia nebang pohon tuh. Dia nebang pohon, singkat cerita kita udah naik nih di atas. Nah, udah naik di atas, perkiraan saya udah gini, udahlah kita udah nyampe gitu kan. Perkiraan. Kita perjalanan lagi, terus perjalanan sampai si Emak pun nyerita, si Emak itu pun nyerita. Dia tahu ini tempat ini ini. Berarti kan saya udah berpikir kayak gini, oh ini udah dekat karena si Emak udah tahu nih. Lokasi ini ada di sini, lokasi ini ada dan sebagainya. Ada situ kita nemuin ketegangan lagi.
Kita udah naik jalan beberapa ratus meter lah mungkin. Kedengaran lah suara cewek sama cowok kayak yang lagi pacaran tuh. Bener-bener jelas. Itu semua ngedengar sampai bilang, "Ayo kita gerbok, kita lihat dulu ke sana," gitu kan. Nah, di situ datang lagi bisikan sama saya. Bener-bener jelas. Katanya gini, "Jangan dilihat, jalan terus. Kalau kamu ngelihat semuanya pada celaka." Nah, saya udah seperti itu, saya langsung lah jalan. Begitu jalan udah benar-benar agak jauh, nikung ke kanan. Saya lihat tuh, begitu nikung ke kanan saya lihat kan, lihat yang sumber suara tadi. Oh, yang Begitu saya lihat itu udah benar-benar jurang habis jurang. Oh, yang tempat yang cewek sama cowok tadi. Kalau kita tadi ke sana udah kita mati semua. Yakin kita mati semua. Soalnya itu benar-benar jurang. Nah, di situ udah tegang lagi kan kita. Kita udah tegang lagi, kita lanjutin perjalanan. Nah, di tengah jalan itu si Ma kayak udah kelelahan. Udah bener-bener kelelahan. Bayangin aja, yang saya tahu itu si Ma waktu saya ketemu sama dia itu usia 85 tahun. Udah tua. Dia jalan bongkok, tapi dia bener-bener cepat jalannya gitu kan. Nah, setelah kita berjalan jauh itu, kita udah kehilangan arah. Burung udah nggak ada, di jalan masih jauh, semua bener-bener itu di tengah-tengah hutan. Nah, setelah jalan, nah disitulah ketegangan yang benar-benar tegang. Tiba-tiba si Ma pingsan. Bener, tiba-tiba si Ma pingsan. Kita panik kan semua kan. Waktu jalan si Ma langsung pingsan kayak gitu. Ini seperti, ini mau gimana gitu kan. Ini tengah hutan, si Ma pingsan. Kita nggak tahu harus bagaimana, peralatan perobatan kita nggak bawa. Kita cuma bawa sarung, kopea, sama perlengkapan kita untuk jalan ke sana gitu kan. Nah, di situ saya nanyain sama muridnya si emak, terus saya nanyain sama teman saya, ini bagusnya seperti apa? Apa kita mau gendong atau kita mau gimana gitu kan. Setelah beberapa jam itu mungkin antara jam 5-an lah. Jam 5 sore. Jam 5 sore itu. Itu udah bener-bener lewat jauh kan, dari jam 6 sampai jam 5. Iyalah. Kita itu udah bener-bener kelelahan, bahkan teman saya pun tuh udah nggak mau ngomong. Saking capek dia nggak mau ngomong. Bahkan saya sampai bilang kayak gini, "Mang Endang, ini seperti apa? Mau gimana?" Sampai Mang Endang bilang gini, "Udah terserah. Mau mati-mati, mau gimana, saya udah bener-bener capek," katanya gitu kan. Nah, saya kan merasa apa namanya, merasa bingung, merasa harus seperti apa. Akhirnya ya kita berusaha untuk bangunin si emak itu kan. Kita bangunin si emak, udah susah payah, si muridnya itu udah benar-benar kayak yang bingung gitu kan. Saya udah bingung, kayak udah pingin marah-marah ke siapa gitu kan. Akhirnya kita bangunin si emak, dan alhamdulillah si emak pun sadar di situ kan. Nah, setelah sadar si emak udah nggak bisa jalan, benar-benar nggak bisa jalan. Nah, yang bikin saya bingung, waktu si emak pas begitu sadar, dia bilang sama saya, katanya gini, "Jang, bawa ieu barudak kabeh kayak itu kan bae mama dak mama lahir ti dieu, guguru di dieu, tatapa ti dieu, mama rek paeh ti dieu." Artinya itu. Jadi bawa semua anak-anak dari sini keluar dari hutan ini. Mama lahirnya di sini, gede di sini, berguru di sini, tapak di sini, dan emak mau mati di sini.